Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat, menganugerahkan kepada kita berbagai macam karunia, sehingga Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita perkara-perkara yang kita minta dan juga perkara-perkara yang tidak kita minta. Bahkan Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kalian, la tuhsuha, maka perkara tersebut tidak akan pernah dapat kalian lakukan. Karena sejatinya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita amatlah banyak. Terlebih lagi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa menyibukkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Maka ini merupakan nikmat yang tak terhingga yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-buka'u min khasyatillah. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya menangis ini merupakan kebiasaan ataupun tabiat manusia. Karena memang Allah Jalla wa Ala tetapkan di sana ada sebab-sebab yang dapat menjadikan manusia menangis. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala juga tetapkan ada sebab-sebab yang dapat menjadikan manusia tertawa. Makanya Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam surah An-Najm ayat yang ke-43, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan orang tertawa, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang menangis. Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, yaitu Al-Quran surah An-Najm ayat yang ke-43, beliau mengatakan ay qadha asbab al-dhahak wal buka, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sebab-sebab yang dapat menjadikan manusia tertawa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sebab-sebab yang dapat menjadikan manusia itu menangis. Dan Imam Atha ibn Abi Muslim rahimahullah mengatakan yakni afraha wa ahzan,
Allah yang menjadikan manusia bergembira sehingga kemudian dia tertawa. Bisa saja Allah Jalla wa Ala menjadikan manusia itu bersedih, yang mana kemudian manusia itu dapat menangis karena kesedihan yang melanda dirinya. Li'annal faraha yajlibud dhahak, karena yang namanya kegembiraan ini dapat menjadikan seseorang tertawa, sebagaimana al-huzn, kesedihan, yajlibul buka, dapat menjadikan seseorang itu menangis. Jadi amalan yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini merupakan sesuatu yang Allah Jalla wa Ala fitrahkan. Menangis ini merupakan fitrah yang memang Allah jadikan manusia seperti itu. Ada sebab-sebab yang mampu menjadikan mereka menangis, akan tetapi ketika menangisnya ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh orang tersebut akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau menyebutkan sebab menangis itu tidak hanya satu. Setidaknya beliau mengatakan ada 10 sebab yang mampu menjadikan manusia itu menangis. Jadi ada 10 sebab yang dapat menjadikan manusia itu menangis. Nanti ketika kita sampaikan, insya Allah antum akan merenungi, oh iya ternyata benar. Mungkin kita sudah mengalami, tapi mungkin kita belum mengklasifikasikan. Ternyata kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, sebab yang mampu menjadikan manusia menangis itu setidaknya ada 10 sebab. Yang pertama, ya kita bacakan, yaitu bukaul mahabbah, bukaul mahabbati wasyauq, tangisan karena rasa cinta dan rindu. Bener nggak? Karena saking cintanya, saking rindunya kita menangis. Ya kembali lagi kepada siapa cinta dan rindu itu kita berikan. Kalau kepada pasangan sah kita, misalnya seorang suami istrinya udah pulang kampung lama, 2 minggu, 3 minggu, sebulan belum balik ke rumahnya, itu karena cinta dan rindu itu bisa itu suaminya nangis karena ditinggal istrinya berbulan-bulan. Kenapa kok nangis? Iya nggak ada yang bikin kopi di rumah, Masya Allah. Sedih dia. Dan ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tapi kalau seseorang misalnya menjalin hubungan yang terlarang, ya bukan dengan pasangan sahnya, kemudian cinta, saking cintanya sampai nangis, atau yang sering diistilahkan anak zaman now apa? Masya Allah, Pak Imam tahu, bucin. Apa itu bucin kepanjangannya? Budak cinta katanya gitu. Saking cintanya sampai nangis, padahal tidak ada ikatan apapun. Maka ini adalah perkara yang dilarang. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Ikrimah dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada di zaman Rasulullah itu 2 orang budak suami istri. Laki-lakinya suaminya budak, istrinya juga budak. Suaminya namanya itu Mughith, istrinya namanya Barirah. Ini dua-duanya budak. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dan juga Ikrimah radhiyallahu anhuma, anna zawja Barirah kana 'abdan yuqalu lahu Mughith, bahwasanya suami Barirah adalah seorang budak yang memang biasa disebut dengan istilah dengan sebutan Mughith. Ka'anni anzuru ilaihi yatufu khalfaha yabki, ya seakan-akan aku sering melihat Mughith ini, kata Abdullah bin Abbas, kata Ikrimah bin Abi Jahal, aku sering melihat Mughith ini berjalan di belakang mantan istrinya. Nanti akan kita ceritakan kenapa kok Barirah ini menjadi mantan istri. Mughith berjalan di belakang Barirah dalam kondisi menangis. Wa dumu'uhu tasilu ala lihyatih, sampai air matanya Mughith itu jatuh membasahi janggutnya. Masya Allah, itu nangisnya sudah luar biasa ya. Air mata jatuh membasahi apa? Janggut. Kenapa kok Mughith menangis? Karena Barirah yang ketika itu dibeli oleh seseorang, kemudian dimerdekakan menjadi seorang wanita yang merdeka,
bukan lagi seorang budak, maka Barirah memutuskan untuk meninggalkan suaminya. Karena itu diperbolehkan, misalnya suaminya budak, istrinya merdeka, boleh istrinya kemudian untuk apa? Memisahkan diri daripada suaminya. Kenapa? Karena sudah tidak satu apa? Nggak satu level. Iya, semuanya budak, istrinya merdeka. Boleh untuk seorang istri ini meminta untuk dipisahkan daripada suaminya. Dan ketika itu Barirah minta untuk pisah sama suaminya. Bayangin tuh, sudah bertahun-tahun menjalin kehidupan rumah tangga, tiba-tiba ada yang membeli Barirah, kemudian dimerdekakan karena Allah. Maka Barirah memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Maka kemudian karena saking seringnya Nabi Muhammad juga melihat pemandangan seperti itu, Mughith itu jalan melalui jalanan yang ada di kota Madinah dalam kondisi menangis. Istrinya berjalan di depannya, suaminya berjalan di belakangnya dalam kondisi menangis. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abbas, "Ya Abbas, ala ta'jabu min hubbi Mughith bariratan wa min bughdhi bariratan mughithan." Wahai Abbas, apakah engkau tidak melihat betapa besarnya cinta Mughith kepada Barirah dan betapa bencinya Barirah kepada Mughith? Istrinya sudah nggak suka sama suaminya lagi. Maka kemudian Barirah dipanggil sama Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Barirah, law raja'tihi." Wahai Barirah, andai engkau maulah kembali sama suamimu gitu. Kembalilah sama suamimu, kasihan suamimu itu nangis terus jalan di belakangmu sampai janggutnya itu basah karena linangan air mata. Kita paling pol nangis itu mungkin apa? Iya, mungkin tisu satu sudah selesai, sampai kumis mungkin ya. Ini sampai janggutnya basah. Kasihan suamimu ini. Kalaulah kamu mampu dan mau kembali kepada suamimu, maka Barirah mau kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ta'muruni?" Ya Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku untuk kembali kepada suamiku? Karena kalau namanya perintah Rasulullah, tidak mungkin sahabat kemudian apa? Melawan perintah Rasulullah SAW. Kalau sudah berbicara tentang perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas untuk seorang mukmin dari kalangan laki-laki maupun wanita, jikalau telah datang ketetapan Allah, datang perintah Allah, kemudian mereka mengambil yang selain apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Maka Barirah kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ta'muruni, apakah engkau memerintahkan aku untuk kembali kepada suamiku ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana asfa'." Aku tidak memerintahkan, tapi aku cuma memberikan syafaat untuk suamimu, perantara saja. Kesian dia soalnya gitu ya. Maka kemudian antum tahu jawaban istrinya apa? Istrinya mengatakan, "La hajata li fihi." Ya, aku nggak ada kepentingan lagi sama suamiku. Tetap mau pisah. Ini suaminya saking sayangnya, saking cintanya sampai apa? Sampai nangis. Mungkin sebagian di antara antum pernah melakukan ini ya. Nangis karena saking sayangnya. Nangis karena saking cintanya, saking rindunya. Kalaulah ini diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya kepada Rasulullah, saking rindunya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin segera bertemu Rasulullah di telaganya, mendapatkan minum dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan syarbatan, satu kali minum kita tidak akan merasa haus selama-lamanya. Subhanallah, ini adalah ya kerinduan dan kecintaan yang sangat luar biasa. Jadi kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, tangisan yang pertama yaitu bukaul mahabbati wasyauq, tangisan karena mahabbah, kasih sayang dan juga rasa rindu. Kemudian yang kedua, tangisan yang kedua adalah bukaur rahmati warriqah, tangisan karena rasa kasih sayang dan kelemah lembutan. Misalnya seseorang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan salah seorang anggota keluarganya yang ia cintai, kemudian sedih dia, kemudian menangis ya, mengeluarkan air mata, maka ini adalah perkara yang fitrah. Ini adalah perkara yang diperbolehkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala uji ya, diwafatkan putra beliau yang bernama Ibrahim.
Sahabat itu melihat ketika Rasulullah SAW masuk setelah mendapati Ibrahim putranya itu meninggal, mereka mengatakan faja'alat aina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tadhrifan, kami melihat di matanya Nabi Muhammad itu mengeluarkan air mata. Jadi Rasulullah bahkan ketika diuji seperti itu beliau menangis. Ya, jangan sampai kemudian kita mengatakan nggak boleh nangis ya, kalau nangis nanti kelihatan kayak perempuan, harus kuat kita. Wah, enggak mesti. Rasulullah ketika diuji seperti itu Rasulullah juga menangis. Maka datang sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wa anta ya Rasulullah, apakah engkau ya Rasulullah menangis ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ibn Aufin innaha rahmah. Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah linangan air mata kasih sayang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal aina tadma' wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Mata boleh melinangkan air mata, hati bolehlah bersedih, akan tetapi lisan kami tidak akan pernah mengucapkan perkataan kecuali perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menangis ketika diuji merupakan perkara yang diperbolehkan, merupakan perkara fitrah. Bahkan Rasulullah pernah suatu ketika mengunjungi sahabatnya yang ketika itu sedang sakaratul maut, maka kemudian Rasulullah SAW menangis melihat pemandangan tersebut, kasihan sama sahabat tadi. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang hadir ketika itu, Nabi mengatakan, ala tasma'un innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihusnil qalb. Dengarkan oleh kalian, sesungguhnya Allah tidak akan mengadab seseorang karena disebabkan linangan air matanya, tidak mengadab seseorang disebabkan hatinya yang sedang bersedih, walakin yu'adzibu bihadza, akan tetapi Allah mengadab seseorang dikarenakan ini. Wa asyara ila lisanih, kemudian Rasulullah SAW menunjuk ke arah lisannya. Jadi kalau diuji nangis, diuji sedih, itu adalah wajar. Yang menentukan seseorang diadab Allah bukan tangisannya, bukan hatinya yang bersedih, akan tetapi lisannya yang mengucapkan perkataan yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi ketika diuji. Makanya mungkin siapapun di antara kita ketika datang takziah misalnya ke rumah saudaranya yang meninggal, anaknya yang masih kecil nangis, ya biarkan nangis. Karena tidak sedikit kemudian disuruh berhenti anak tersebut nangis. Sudah cup, jangan nangis, jangan nangis. Biasanya ngomong apa? Jangan nangis, kasihan, gitu ya. Kasihan kalau di Jawa itu biasanya gitu. Sakno, kasihan maksudnya. Kasihan kepada siapa? Kepada mayatnya. Kenapa kok kasihan sama mayatnya? Ayo, kenapa ayo? Merintih mayatnya. Mayatnya diazab nanti katanya gitu. Iya. Ya, jadi kasihan, jangan nangis. Akhirnya anak itu misuk-misuk. Padahal ketika itu memang dia bersedih. Jadi nggak semua mayat yang ditangisi kemudian mayatnya itu diazab, enggak. Ada mayat yang ditangisi tidak diazab. Ada mayat yang ditangisi kemudian diazab. Kenapa? Karena mayat tersebut mewasiatkan, kalau aku meninggal nanti tangisi ya, atau kamu panggil beberapa orang untuk datang ke rumah kita 10 hari 10 malam duduk di rumah, tangisin mayatku yang sudah meninggal. Nah, mayat yang seperti ini diazab karena wasiat yang dia ucapkan sebelum dia meninggal dunia. Ini yang masuk ke dalam jenis tangisan yang berikutnya yang diistilahkan dengan al-bukaul musta'ar wal musta'jar alaih, yaitu tangisan karena sewaan atau bayaran. Orang zaman dulu itu kalau ada yang mau meninggal kemudian bayar orang untuk datang ke rumahnya, untuk kemudian full duduk di rumahnya nangis. Supaya apa? Supaya mayat ini dikenal orang yang baik. Masya Allah, itu meninggal, ketika meninggal itu orang full di rumahnya, nangis terus di rumahnya, itu mayat yang baik itu, gitu. Supaya apa? Supaya dikenal sebagai orang yang baik. Ini jenis tangisan yang ketiga, yaitu bukaul musta'ar wal musta'jar alaih, tangisan karena disewa dan dibayar, ya. Jadi kalau nangis biarkan, memang saatnya mereka menangis, tapi yang harus kita jaga apa? Jangan sampai lisannya mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi mulai sekarang kalau ponakan kita orang tuanya meninggal, ya biarkan nangis, ya. Kalau perlu tenangkan dia, meskipun menangis terus berikan nasihat, ya. Jangan disuruh berhenti. Khawatirnya apa? Khawatirnya ya memang sekarang dia nggak nangis, malah hatinya itu malah makin sedih, tidak dapat dia luapkan perasaannya kepada siapa yang dekat dengan dirinya. Ini nggak boleh, ya. Ini jenis tangisan yang kedua. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Allah tidak mengadab disebabkan karena linangan air mata, tidak mengadab seorang hamba juga disebabkan karena kesedihan yang ada di dalam hatinya. Walakin yu'adzibu bihadza, akan tetapi Allah mengadab diakibatkan lisan yang mengucapkan perkataan-perkataan yang Allahu Jalla wa Ala murkai. Itu tangisan yang kedua dan yang ketiga, ya. Kemudian tangisan yang keempat, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti daripada pembahasan, kita sebutkan saja, yaitu bukaul farahi was surur. Apa itu? Bukaul farahi was surur, tangisan karena terlalu bahagia. Wah, pernah nggak antum saking bahagianya sampai nangis? Oh, ini ternyata termasuk jenis tangisan juga. Biasanya kalau bapak-bapak itu jarang, kalau ibu-ibu biasanya ya, anaknya naik sekolah nangis, ya, anaknya apalagi Masya Allah hafal Quran, kadang orang tua nangis, seneng, saking senengnya. Ditanya kenapa nangis, harusnya kamu bahagia dong anakmu hafal Quran. Justru ini karena saya bahagia, gitu, ya. Bapaknya kemudian apa? Nangis, ibunya nangis. Tangisan karena apa? Terlalu berbahagia. Ini pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kapan itu? Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para sahabat ketika diizinkan hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka kemudian keluar, ada yang berbondong-bondong, ada yang sendiri-sendiri, izin sama Rasulullah, diizinkan hijrah ke Madinah. Abu Bakar itu sering datang kepada Rasulullah untuk minta izin. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan, belum saatnya. Jangan, belum saatnya. Bisa jadi Allah sedang memilihkan teman untuk memberi hijrah. Jangan berhijrah dulu. Abu Bakar kemudian menahan diri untuk tidak berhijrah. Ditunggu-tunggu saatnya. Kapan ini dipersilahkan hijrah sama Nabi Muhammad SAW? Tapi beliau husnudzan, oh barangkali teman hijrah yang dimaksud siapa? Rasulullah SAW. Ini kemuliaan. Berhijrah menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar berhijrah, Utsman hijrah, Abu Bakar belum hijrah. Sampai dikatakan yang belum hijrah ketika itu Rasulullah, Abu Bakar, siapa lagi? Ali. Kemudian beberapa orang sahabat yang memang tidak bisa berhijrah, entah itu karena disekap oleh orang tuanya, ya, tidak boleh kemudian keluar meninggalkan kota Makkah. Jadi yang terkenal itu Abu Bakar, Rasulullah dan Ali, yang memang belum berhijrah. Seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah." Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendatangi kami, ya, ketika sedang waktu zuhur, yaitu ketika panas itu sedang terik-teriknya, fi sa'atin kana la ya'ti fiha. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kami pada saat yang tidak pernah Rasulullah mengunjungi rumah kami pada saat tersebut. Karena orang Arab itu memiliki adab, kebiasaan, mereka memiliki beberapa waktu yang mereka tidak akan mengunjungi rumah saudaranya, tidak akan apa? Bertamu ke rumah saudaranya. Termasuk diantaranya yaitu waktu pada pertengahan hari ketika matahari sedang apa? Sedang panas-panasnya. Makanya kemudian falamma ra'ahu Abu Bakrin, ketika Abu Bakar melihat Rasulullah datang ke rumah mereka, maka Abu Bakar mengatakan, maja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi sa'ah illa li amrin hadath. Tidak mungkin Rasulullah datang pada waktu seperti ini kecuali ada perkara yang sangat mendesak. Karena nggak pernah Rasulullah datang ke rumah para sahabat siang-siang, itu nggak pernah. Itu aib itu. Kenapa? Karena siang hari ketika itu ya panas-panasnya, terik, subhanallah. Kemudian rumah para sahabat itu kan sederhana sekali ya. Tentu istrinya atau anak perempuannya ingin di rumah kemudian menanggalkan pakaian luar mereka, iya, supaya tidak panas. Kalau antum kan enak, masya Allah, rumahnya pakai AC ya. Zaman dulu nggak ada AC. Jadi
tidak masuk rumah saudaranya, tidak masuk rumah temannya. Kenapa? Karena memastikan pasti mereka sedang santai, sedang perempuan-perempuannya sedang membuka baju luar mereka untuk apa? Untuk bahasa kita apa? Untuk ngadem lah, seperti itu ya. Dan waktu siang itu biasanya waktu apa? Waktu tidur. Waktu apa lagi? Makan. Iya, jadi kalau datang waktu-waktu seperti itu seakan-akan khawatir ganggu temannya. Oh, kalau kita zaman sekarang malah justru cari waktu makan teman kita itu kapan kita datang. Ya kan, 12:30 muncul, wah ini pas ini si fulan lagi makan siang ini, mau ikut makan. Nggak boleh. Ya, kecuali memang ada keperluan penting, silahkan. Rasulullah menghindari untuk berkunjung pada jam-jam seperti itu. Subhanallah, Rasulullah sampai, kemudian ketika Rasulullah minta izin untuk masuk, maka Rasulullah SAW mendapati di sisi Abu Bakar itu ada Aisyah dan juga ada Asma, yaitu kedua putri daripada Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mengatakan, akhrij anni man indak, wahai Abu Bakar, keluarkanlah yang selain kita, aku ingin berbicara dengan pembicaraan yang sangat penting, yang sangat rahasia. Keluarkanlah yang selain daripada kita. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, innama huma ibnatayya, ya Rasulullah, mereka berdua ini adalah putriku ya Rasulullah. Wa madzak, bicarakan ya Rasulullah, fidaka anta abi wa ummi, bahkan orang tuaku aku jadikan jaminan untukmu ya Rasulullah. Tenang ya Rasulullah, perkara tersebut tidak akan tersebar. Mereka berdua adalah kedua putriku. Ucapkan ya Rasulullah, apa hajatmu datang ke rumahku pada waktu yang seperti ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha qad adzina li fil khuruji wal hijrah, sesungguhnya aku telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dan untuk berhijrah meninggalkan kota Makkah. Faqala, kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, as-suhbah, ya Rasulullah, apakah aku yang menemani hijrahmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, as-suhbah, iya kamu yang menemani hijrahku. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha yang ketika itu menyaksikan pembicaraan Nabi Muhammad dengan ayahnya itu Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, fa wallahi ma sya'artu qabla dzalikal yaum anna ahadan yabki minal farah hatta raaitu Aba Bakrin yabki yauma idzin. Demi Allah, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat orang yang mampu menangis karena saking gembiranya sebelum hari itu, sampai ketika hari itu aku melihat Abu Bakar menangis karena saking gembiranya diajak untuk berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, padahal hijrah bersama Rasulullah adalah perjalanan yang paling berbahaya. Kenapa? Karena orang musyrik Makkah ketika itu mengatakan, nggak apa-apa mau sahabatnya Muhammad hijrah ke Madinah silahkan, yang penting Muhammadnya tidak hijrah. Mereka melakukan segala upaya, segala daya untuk menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Bahkan pada hari tersebut mereka berkumpul di satu rumah, memikirkan bagaimana caranya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memikirkan bagaimana caranya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka khawatir. Khawatirnya apa? Kalau ada satu orang yang membunuh Rasulullah, maka Bani Abdi Manaf akan menuntut balas terhadap darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan pernah menerima diat. Ketika mereka musyawarah, sedang kesulitan untuk memikirkan jalan keluarnya, tiba-tiba Pak, masuklah iblis ala surati Syekh Najdin. Iblis ini masuk dalam rupanya itu bentuknya satu orang tua dari negeri Najd. Iblis itu pintar banget. Kenapa kok dia muncul dalam bentuknya orang tua dari daerah Najd? Karena orang Quraisy itu tahu orang Najd itu belum ada yang masuk Islam ketika itu. Jadi kalaulah dia muncul, gaya sorbannya itu ada, cara pakai bajunya itu ada ya. Kemudian ketika muncul, maka dipersilahkan untuk nimbrung, untuk ikut bermusyawarah. Kenapa? Karena dipastikan tidak ada yang akan menyebarkan musyawarah ini kepada orang Islam. Makanya iblis itu sangat pengalaman. Ketika dia masuk, orang-orang lagi bingung bagaimana cara membunuh Muhammad ini, maka iblis mengatakan gampang caranya. Caranya pilih masing-masing kabilah itu untuk mengutus satu pemuda mereka, kemudian masing-masing memegang pedang yang tajam, maka kemudian mereka semua memukul Muhammad satu kali pukulan sehingga darahnya Muhammad itu tercecer dia pada kabilah-kabilah yang ada di kota Makkah ketika itu. Maka Bani Abdul Manaf akan kesulitan untuk menuntut balas, maka mereka akan ridho dengan menerima diat. Itu usulan siapa?
usulan iblis, Pak. Jadi kadang iblis itu datang kasih ilham juga kepada orang-orang yang bermaksiat. Susah maksiatnya gimana? Datang iblis tuh, gampang sih seperti ini, seperti diajarin sama iblis. Ya. Jadi kalau mau maksiat itu kadang gampang, ya bahkan diajarin sama iblis maksiatnya. Ini bagaimana cara membunuh Rasulullah, dikasih solusinya. Dan subhanallah, pada malam itu Rasulullah keluar untuk ke rumah Abu Bakar, ya. Kemudian mereka berdua berhijrah. Di siang harinya Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna hataini rahilatani qad kuntu a'dadtuhuma lihadza. Dibuka pintunya, kemudian ditunjukkan ada tunggangan, 2 tunggangan beserta perlengkapannya. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini 2 perlengkapan ini telah aku siapkan ya Rasulullah, 2 tunggangan ini telah aku persiapkan ya Rasulullah untuk perjalanan hijrah kita ya Rasulullah. Bayangin Pak, sudah persiapan. Maka kemudian, ya Rasulullah, 1 kamu yang pakai, 1 saya yang pakai. Rasulullah mengatakan, la, walakin bithaman, enggak, saya mau pakai kecuali nanti saya bayar. Kalau gratisan nggak mau Rasulullah, nggak mau, hutang, bayarnya hutang. Karena Rasulullah ingin ketika berhijrah itu hijrah dengan jiwa dan harta. Bahkan hijrah dengan harta itu juga apa? Merupakan perkara yang sangat penting. Terbukti ketika di dalam Al-Quranul Karim, Allah ketika menyebutkan tentang hijrah, menyebutkan tentang jihad, Allah memulai jihad dengan harta terlebih dahulu, baru dengan jihad dengan apa? Dengan jiwa raga. Allah mengatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Mau gak kalian aku tunjukkan tentang perniagaan yang akan dapat menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih? Kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah, kemudian berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan juga dengan apa? Dengan jiwa raga kalian. Jadi Rasulullah nggak mau hijrahnya kemudian dengan jiwa raga saja, enggak, tapi juga harus dengan apa? Dengan harta. Kalau sekarang ada murid ngomong sama ustadznya, ustadz ini Pajero ada 2 ustadz, saya sudah persiapkan untuk safari dakwah, 1 buat ana, 1 buat ustadz. Ustadznya ngomong gimana? Masya Allah, perhatian ente gitu. Rasul enggak, ustadz ini ada 2 tiket untuk safari dakwah, 1 buat ana, 1 buat antum. Antum pokoknya terima bersih, baras berangkat. Masya Allah, ini panitia yang pengertian. Saya punya tim di rumah ya, kadang gitu. Bawa kameramen sendiri, harusnya 1 tiket, dia bawa 5 tiket, minta 5 kamar, subhanallah. Rasul tidak seperti itu, mau berhijrah dengan hartanya. Bahkan Rasulullah pernah, seperti diceritakan oleh para sahabat, ketika melakukan perjalanan dengan jarak yang panjang, dengan jarak yang jauh, yang mana ketika itu para sahabat dan Rasulullah menaiki 1 onta, dinaiki untuk 3 orang. 1 onta untuk berapa orang? 3 orang. Kalau nggak salah ketika itu Rasulullah naik onta bersama Ali dengan 1 orang sahabatnya, gantian. Itu dikatakan kalau Rasulullah sudah tiba waktu untuk turun, antum bayangin deh, antum jadi Ali misalnya, Rasul mau turun, kira-kira apa yang antum ucapkan? Wah pas ini juga, pegel ini gitu. Lanjut pasti gitu ya. Itu yang diucapkan Ali. Ya Rasulullah lanjut, sudah. Biar kami jalan ya Rasulullah. Itu kalau ustadz zaman sekarang, oh Masya Allah, berkah insya Allah antum. Antum berkah insya Allah ya, perhatian sama ustadznya. Rasul enggak Pak. Apa yang dilakukan Rasul? Kata Rasulullah, ma antuma bi aqwa minni alal masyi. Kalian tidak lebih kuat untuk berjalan ketimbang aku juga kuat jalan. Wa ma ana bi aghna minkuma anil ajri. Dan aku juga butuh pahala Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan itu tadi. Jangan dikatakan kalian yang butuh pahala saja, enggak, aku juga butuh pahala. Aku juga kuat untuk berjalan. Rasul turun gantian Pak. Jadi nggak ada yang namanya aji mumpung. Nabi Muhammad itu nggak suka aji mumpung. Tahu aji mumpung? Aji mumpung itu orang Jawa nggak, mumpung ada, ya mumpung gratis, ayo semua diterima, enggak. Nah, ini sekarang enggak, tahu temennya yang jual jam fulan, temennya yang jual baju fulan. Nanti kalau cari jam di sini, kenapa? Supaya dapat cordingan. Atau alhamdulillah kalau dapat gratis. Ini nggak boleh, bayar.
Maka kemudian ini tangisan yang keberapa? 4. Apa itu? Bukaul farahi was surur. Kemudian yang kelima, bukaul jaza'i min wurudil alami wa adam ihtimalih, yaitu tangisan karena ketidaksabaran dan tidak kuat ketika menghadapi penyakit yang diderita. Saking sakitnya kemudian nangis, itu ada. Kita sebutkan saja macam-macamnya. Keberapa tadi? 5 ya. Yang keenam, bukaul huzn, tangisan karena rasa sedih. Kemudian yang ketujuh, bukaul ad-dha'f, tangisan karena kelemahan, keterpurukan. Misalnya seseorang tidak mampu melaksanakan ibadah, kemudian sedih, kemudian menangis, menyesal hatinya. Misalnya sudah pasang alarm, Masya Allah pengen sholat tahajud, tiba-tiba alarmnya bangun. Biasanya antum apain kalau alarmnya bangun ini? Geser ke atas atau dipencet? Jadi kalau digeser ke atas itu apa pilihannya, Pak? Tunda. Masya Allah, apa? Tunda 10 menit. Geser ke atas, kalau ditekan matikan gitu ya. Tunda 10 menit, tidur lanjut. 10 menit hidup ini handphone, Masya Allah, nggak pernah dusta ini handphone. 10 menit hidup dia. Ada pilihannya lagi, tunda lagi 3 kali. Habis itu nggak bangun lagi handphonenya. Padahal sudah pengen sahur misalnya, sudah pengen sholat tahajud misalnya, bangun ketika adzan subuh. Bagaimana perasaan antum? Sedih. Tapi kalau suka tunda-tunda ini biasanya nggak ada sedih-sedihnya ya. Yang memang biasanya Masya Allah saking sibuknya malam itu karena ada tamu misalnya, tidurnya agak telat, saking capeknya nggak bisa bangun, ini biasanya sedih, menangis dia. Bahkan tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu bersama imam misalnya, sedih dia, menangis dia. Nah ini adalah tangisan apa? Ad-dha'af, karena keterpurukan dan kelemahan, tidak mampu melaksanakan ibadah. Kemudian yang ke 8. Oke, 8 ya. Yaitu bukaun nifaq, tangisan kemunafikan, atau yang bisa kita istilahkan dengan apa? Air mata buaya. Masya Allah, yang ngomong buaya. Air mata buaya. Kalau kita, gimana itu air mata buaya? Apakah buaya juga nangis? Air mata buaya adalah apa? Diistilahkan orang yang pura-pura nangis. Ini pernah dialami ketika Nabi Ya'qub alaihissalam saking cintanya kepada Nabi Yusuf sehingga menjadikan putra-putranya itu iri. Kemudian mereka memikirkan cara bagaimana caranya untuk menjauhkan Nabi Yusuf daripada ayahnya itu Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka kemudian mereka sepakat apa? An yaj'aluhu fi ghayabatil jub, untuk kemudian menjadikan Nabi Yusuf ditaruh di sumur tua, di sumur. Kemudian mereka mengambil pakaiannya Nabi Yusuf untuk dijadikan bukti. Kemudian pakaian tersebut diolesin apa? Darah, entah itu darah kambing, darah domba. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, waja'u abahum isha'an yabkun. Mereka datang pada waktu isya. Kenapa kok waktu isya? Karena waktu isya ini waktu yang sudah gelap. Kalau sekarang isya terang ya, dulu itu belum ada penerangan. Kalau isya itu gelap, tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak kelihatan dusta mereka. Yang datang berapa orang? 10 orang. Kalau yang pintar acting 3 orang, hancur. 7 orang nggak bisa acting, betul ya? Maka milih waktu. Ketika datang nggak milih waktu asar, nggak milih waktu maghrib, tapi kata Allah, isya ayyabkun, datang pada waktu isya kemudian menangis. Ini actingnya Masya Allah, sudah gelap nangis. Mereka mengatakan, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhi'b. Kami pergi untuk bersenang-senang, berlomba-lomba, kami tinggalkan Yusuf di perbekalan kami, tiba-tiba serigala datang dan memangsa Yusuf. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Tapi kami yakin kamu nggak akan percaya kepada kami wahai ayah kami, walaupun kami adalah orang-orang yang benar. Udah salah ngakunya benar, biasanya gitu. Kalau benar nggak penting, nggak mau ngomong saya benar nggak. Kalau benar, kalau salah biasanya ngakunya benar. Kemudian apa? Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka datang kepada Nabi Ya'qub dengan membawa kamis,
bajunya Nabi Yusuf bidamin kadzib, dengan darah dusta, kata Allah. Padahal zaman dulu belum ada darah properti, Pak, belum ada sinetron ya. Kalau sekarang ada ya darah-darah supaya orang kelihatan kena tembak apa. Dulu nggak ada, darah ya darah, mau darah kambing, mau darah sapi, mau darah onta, yang penting itu darah. Tapi kenapa dikatakan darah dusta? Karena ketika mereka berdusta ini kurang pintar. Kenapa? Baju yang dihadirkan di hadapan Nabi Yakub ini tidak ada goresannya, nggak ada robeknya sama sekali. Ya mana ada serigala makan orang, bajunya dilepas, orangnya dimakan, kemudian bajunya dipakein lagi, nggak ada, betul ya? Orang kalau dimakan serigala bajunya harus apa? Sobek. Ini bajunya wotoh. Makanya kalau mau dusta itu harus pinter. Ini dusta nggak pinter nih. Dikasih kemudian Nabi Yakub sedih dia, karena dia tahu ketika itu anak-anaknya telah berdusta kepada dirinya, ingin menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam daripada ayahnya. Maka kemudian Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifu. Maka kesabaran yang indah yang akan aku praktekkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat untuk meminta pertolongan. Al-musta'an ala ma tasifun, ya atas cerita-cerita yang kalian sampaikan kepadaku. Intinya di sini bukaul apa? Tangisan karena apa? Tangisan kemunafikan dipraktekkan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ya. Dan mungkin banyak juga di antara kita orang pura-pura nangis ya, karena ya seakan-akan menunjukkan kesedihan di hadapan kita, padahal itu dusta. Kalau datang mau ngutang, masya Allah nangis ya. Begitu sudah jatuh tempo, wah, galakan dia daripada yang nagih hutang. Ini kan aneh ya. Berarti apa? Ini adalah tangisan kemunafikan. Nomor berapa itu tadi? Nomor 9 sebelum Isya. Sudah masuk 1 menit lagi ya. Yaitu bukaul muwafaqah. Ini saya sebutkan saja, ini intinya. Bukaul muwafaqah adalah tangisan karena melihat orang sedang menangis, yaitu mengikuti orang lain tanpa sebab. Siapa yang pernah di sini seperti itu? Lihat orang nangis kayak bawaannya pengen nangis saja. Ada yang seperti itu, ibu-ibu kadang gitu tuh, ikut nangis. Kenapa nangis? Nggak tahu. Kenapa kamu nangis? Gitu. Kadang dia nggak tahu sebab dia menangis. Pokoknya lihat orang nangis dia pengen nangis. Ya, ini juga ada macamnya, kata Ibnul Qayyim. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah al-buka'u min khasyatillah, yang ia sesuai dengan pembahasan kita, itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan sampaikan setelah azan ya. Azan sudah belum? Oh, belum. Sini sudah masuk nih. Baik. Menangis karena Allah. Ini adalah merupakan amalan yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu paling sering menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, pernah mengatakan kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra alayyal Qur'an, bacakanlah untukku Al-Qur'an. Jadi Rasulullah meminta agar Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil, bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran kepadamu ya Rasulullah, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Maka kemudian Rasul mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku ingin mendengar bacaan Al-Quran daripada yang selainku. Masya Allah. Jadi antum punya kebiasaan di rumah baca Al-Quran, alhamdulillah, tapi antum harus memiliki kegiatan apa itu? Mendengarkan bacaan daripada yang selain antum. Contohnya mungkin mendengarkan murattal, atau mungkin dengan tentunya menghadiri sholat 5 waktu ya, terkhusus sholat-sholat jahriyah, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Tujuannya apa? Untuk mendengarkan bacaan Al-Quran daripada yang selain kita. Apalagi sebentar lagi Ramadan, dan Ramadan itu syahrul Quran ya, bulannya Al-Quran. Maka sibukkan diri untuk membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka Rasulullah yang diturunkan kepadanya Al-Quran mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari yang selainku. Faqara'tu alaihi suratan nisa, maka aku membaca kepada Rasulullah SAW surah An-Nisa. Dibaca mulai awal surah. Awal surat An-Nisa apa, Pak? Siapa yang tahu? Ini nggak ada hadiah ya. Siapa yang tahu awal surat An-Nisa?
yang sering antum dengar ketika Ustadz mau menyampaikan kajian di khutbatul hajah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu awal surat An-Nisa. Dibaca sampai firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lalu bagaimanakah ketika kami datangkan saksi bagi setiap umat dan kami jadikan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hasbukal an, cukup. Kemudian faltafattu ilaih, Abdullah bin Mas'ud melihat ke arah Rasulullah, fa idza ainahu tadrifan, aku lihat bagaimana mata beliau bercucuran air mata. Jadi menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Apalagi kalau Ramadan, imamnya di sini baca panjang, ya. Gunakan sebagai kesempatan untuk apa? Meresapi bacaan imam. Masya Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa menangis di sholat kita dengan mendengarkan bacaan imam. Masya Allah, imam baca dengan fasih, dengan surat yang kadang kita jarang dengar ketika di luar Ramadan. Jangan gara-gara dibacakan surah Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Wah, panjang ini. Aduh. Hudal lil muttaqin. Bocor terus sampai ayat 20, belum rukuk-rukuk juga. Nangis juga dia. Tapi nangis bukan meresapi. Nangis kenapa? Pegel kakinya. Ini. Latihan mulai sekarang. Mulai sekarang latihan sholat tahajudnya ditambah durasinya, bacaan Al-Qur'annya dibaca ketika sholat tahajud, ya, supaya apa? Ramadan kita mampu berdiri di shaf untuk mendengarkan bacaan imam dan meresapi bacaan imam, ya, ketika dibacakan, sehingga kita dapat melinangkan air mata ketika mendengarkan Al-Qur'an dibacakan. Taib, adzan ya, masuk. Taib, kita adzan terlebih dahulu, kita lanjutkan sedikit baru kita sholat isya. Oh enggak, adzan ya. Taib. Kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dikenang dengan peristiwa menangis karena Allah, yaitu sahabat sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Pernah suatu ketika baka Mu'adz radhiyallahu anhu bukaan syadidan. Mu'adz radhiyallahu anhu pernah menangis dengan terseduh-seduh. Faqila lahu ma yubkik. Maka ditanyakan kepada Mu'adz, apa yang membuat menangis wahai Mu'adz? Maka Mu'adz ibn Jabal mengatakan, li'annallaha azza wa jalla qabadha qabdhatain, karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Innallaha azza wa jalla qabadha qabdhatain, wahidatun fil jannah wal ukhra fin nar. Satu jenis Allah masukkan ke dalam surga, adapun jenis yang kedua Allah masukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ayyil fariqaini akun, sedangkan aku tidak tahu jenis mana Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan aku, entah jenis yang pertama ataukah jenis yang kedua. Karena dia khawatir Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia, khawatir, takut akan siksa Allah. Maka Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu menangis, dikatakan baka bukaan syadidan, menangis dengan terseduh-seduh karena khawatir Allah Jalla wa ala akan mengazab sahabat Mu'adz. Jadi para sahabat itu Masya Allah ya, termasuk diantara kebiasaan mereka sahabat Rasulullah ini mereka itu khawatir, sedih, merasa takut Allah Jalla wa ala mengazab mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Tapi nggak ada yang pede sahabat Rasulullah itu. Nggak ada yang kemudian langsung, bahkan ketika Rasulullah mengatakan ya sahabat ini masuk surga, ini sahabat tidak menjadikan mereka kemudian berbuat apa saja di atas muka bumi, enggak. Tapi mereka tetap tawadhu, tetap takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alaih. Sesungguhnya seorang mukmin yang hakiki, yaitu mereka yang melihat dosa-dosanya seolah-olah mereka duduk di bawah sebuah gunung, mereka khawatir gunung itu akan jatuh menimpanya. Adapun orang-orang munafik, orang-orang yang pendosa, orang-orang yang durhaka, wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfih. Orang-orang munafik ini melihat ya dosa-dosanya itu seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidung mereka. Kemudian faqala hakadza, cuma diginiannya lalatnya akan terbang pergi meninggalkan mereka.
Ini bedanya orang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin khawatir dengan dosa-dosa mereka. Orang mukmin senantiasa meminta agar Allah menerima amal kebaikan mereka. Adapun orang-orang yang fajir, maka mereka adalah orang-orang yang meremehkan azab Allah, orang yang meremehkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, mengkisahkan tentang para sahabat yang mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan, wa qulubuhum wajilah. Sedangkan hati mereka merasa takut. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, apakah mereka yang meminum khamr, apakah mereka yang berzina, apakah mereka yang meninggalkan salat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya binta Siddiq, bukan wahai putri As-Siddiq, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beramal, melaksanakan salat, melaksanakan puasa, bersedekah, berjihad, akan tetapi mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apa yang mereka kerjakan. Jadi sudah beramal tapi takut amalannya nggak diterima. Maka apa yang terjadi? Mereka akan terus beramal, akan terus memperbaiki niat. Ini enggak ya, kadang kalau dapat sesuatu yang mengagetkan, dapat apa gitu, apa yang diucapkan? Rezeki anak soleh. Masya Allah, mentazkiyah diri sendiri, ini soleh, rezeki anak. So, ini nggak boleh. Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri, menganggap suci diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pernah suatu ketika khataba Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu marrah. Ya, pernah suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari berkhutbah di hadapan manusia. Fadzakara fi khutbatihin nar, dia menyebutkan di khutbahnya itu tentang neraka. Bagaimana penghuni neraka, bagaimana azab yang Allah sediakan untuk penghuni neraka. Fabaka hatta saqatat dumu'uhu 'alal mimbar. Maka Abu Musa al-Ash'ari menangis sampai air matanya itu, Pak, jatuh membasahi mimbar. Bukan membasahi janggut lagi. Membasah apa? Mimbar basah. Kita pernah nggak baca Al-Quran nangis sampai handphone kita kemudian ngeheng kena air mata kita, gitu nggak pernah. Sampai mushaf kita basah, itu jarang. Ini sampai mimbarnya basah, bukan janggut lagi. Dikatakan kemudian wabakan nasu yauma idzin bukaan syadidan, dan manusia ketika itu menangis bersama Abu Musa al-Ash'ari karena apa? Karena mendengarkan khutbah yang begitu luar biasa daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kita akan sebutkan itu jenis-jenis, ya, jenis-jenis tangisan, 10 jenis tangisan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Maka keutamaan menangis karena Allah, yang pertama, orang yang menangis karena Allah tidak akan Allah azab di dalam neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah hatta ya'udal labanu fid dhara', sampai susu yang telah diperah itu bisa masuk kembali ke dari tempat keluarnya. Mustahil, ya. Susu kalau sudah diperah kemudian masuk lagi itu mustahil. Nah, mustahilnya orang yang menangis karena Allah masuk ke dalam neraka seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan mereka daripada api neraka. Karena apa? Mereka diantara kebiasaannya itu apa? Menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ainani la tamassuhuman nar, ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama yaitu ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala. Setelah melaksanakan ketaatan kepada Allah di malam hari, dia berkhulwat dengan Allah, kemudian dia mengingat dosa-dosanya yang kemudian menjadikan dia menangis, maka mata seperti ini tidak akan Allah Jalla wa ala masukkan ke dalam neraka. Kalau matanya nggak masuk, kira-kira orangnya masuk nggak, Pak? Orangnya apalagi nggak masuk. Jadi itu matanya saja yang selamat. Enggak, orangnya juga selamat. Sampai dikatakan di dalam sebuah hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara ke-7 golongan tersebut yaitu rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, yaitu satu orang laki-laki, masuk juga wanita di sini, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala khalian, ketika dia bersendirian dengan Allah,
Fafadat ainah, kemudian matanya itu apa? Air matanya itu berlinang dari kedua matanya. Jadi kalau sudah dikasih kemampuan ibadah sendiri, alhamdulillah bersyukur, bisa nangis dalam kondisi sendiri bersyukur, sudah jangan dibuka lagi. Maksudnya dibuka apa? Diceritakan kepada orang. Kadang orang yang tahajud itu macam-macam kok. Antum lihat statusnya teman antum, kadang kalau tahajud itu kemudian sebelum subuh itu statusnya ditulis gitu, alhamdulillah malam ini syahdu sekali. Malam ini indah sekali antara aku dan Allah. Yuk, jangan lupa 2 rakaat sholat tahajud, 1 rakaat witir. Masya Allah ya. Ini jangan sampai seperti itu. Sudah Allah tutup amalan antum, tutup juga, jangan disebarkan kepada orang. Alhamdulillah sudah dapat menangis ketika beribadah sholat tahajud, ya sudah, tutup saja. Alhamdulillah, ini linangan air mata yang insya Allah menyelamatkan. Tidak perlu sudah pakai status gini ya. Jangan disebar, jangan di-share kebaikan kita. Tutupi kebaikan yang kita lakukan sebagaimana kita tutupi dosa yang kita lakukan. Sebagaimana kita khawatir dosa kita akan diketahui orang lain, ya. Maka kata Rasulullah, ada 2 mata yang tidak akan diazab dia dalam api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin. Ini juga akan dijamin daripada selamat daripada api neraka jahanam. Kemudian salah satu di antara keutamaan menangis karena Allah, keutamaan yang kedua, akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar sebagaimana yang kita sampaikan di dalam hadis sebelumnya. Jadi ada 7 golongan. Yang pertama yaitu al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang berkembang tumbuh di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, ingin segera kembali ke masjid, ingin segera menunaikan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang bertemu karena Allah, saling mencintai karena Allah, mereka juga berpisah karena Allah. Kemudian warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seseorang yang diajak untuk berzina, ya, dengan seorang wanita yang cantik jelita, lagi memiliki pangkat kedudukan. Bayangin Mbak, tidak hanya sekedar wanita yang cantik, tidak hanya wanita cantik saja, tapi dia wanita cantik yang memiliki kedudukan. Ini kan luar biasa ya. Sebagian diantara kaum muslimin sekarang ini udah pokoknya yang wanita, nggak cantik nggak tahu deh. Ini nggak, wanita cantik memiliki kedudukan, tapi orang tersebut mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, seseorang yang mengeluarkan sedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya tersebut sampai tangan kanannya atau tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, seseorang yang mengingat Allah, ya, dalam kondisi sendirian dan kemudian dia melinangkan air mata. Kemudian keutamaan yang ketiga, menangis karena Allah adalah kebiasaan para nabi. Menangis karena Allah adalah kebiasaan para nabi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat yang ke-58, ya, ketika Allah menyebutkan Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, Nabi Yakub, ya, Nabi Nuh, ya, kemudian nabi-nabi yang lainnya, Allah mengatakan idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjada wa bukiya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tertunduk sujud kemudian menangis. Itu kebiasaan para nabi. Makanya salah satu di antara ciri orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebutkan nama Allah hati mereka bergerak, hati mereka bergetar, ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang senantiasa bertawakal kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang keempat yaitu mereka yang senantiasa mendirikan salat,
Adapun yang kelima, yaitu mereka yang senantiasa menafkahkan sebagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka berupa rizki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini termasuk diantara keutamaan seseorang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kapan seseorang ya ditekankan untuk menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Kapan seseorang ditekankan untuk menangis dan berusaha untuk menangis, ya? Yang pertama yaitu ketika membaca atau dibacakan Al-Qur'an. Sebagaimana yang disampaikan di dalam riwayat yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menangis ketika dibacakan kepada beliau Al-Qur'an. Kemudian juga tatkala salat, kalau bisa ketika kita salat kita hadirkan ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan di dalam diri kita bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sangat banyak. Maka kemudian kita berusaha untuk apa? Menangis di dalam salat. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibn Syuhair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau dalam kondisi salat, wali jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Sedangkan ya aku mendengar isakan di dada beliau itu seperti tungku yang sedang masak, airnya sudah masak, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kapan lagi kita ditekankan untuk menangis? Yaitu tatkala kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bertaubat, ingin mohon ampun Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa kita, maka usahakan hadirkan sifat penyesalan, ya, rasa penyesalan, kemudian itu menjadikan kita mampu menangis. Kemudian termasuk diantaranya yaitu tatkala melihat kuburan. Ini nggak boleh di kuburan. Sekarang orang merasa biasa-biasa saja, bahkan kadang di kuburan ketawa-ketawa. Ya, biasanya ketika ketemu teman, baru ketemunya di kuburan, akhirnya cerita, ketawa-ketawa. Nggak boleh. Kan biasanya kita ketemu orang yang jarang ketemu di kuburan, ketika nguburin ya, antara dua tuh, kalau nggak di kondangan di kuburan. Nah, ketika di kuburan bukan tempatnya tertawa. Kalau di kondangan mungkin antum ketawa, ketemu teman lama yang sudah nggak lama nggak ketemu, kemudian cerita dulu, ketawa, nggak masalah. Tapi kalau di kuburan, maka ya tetap gunakan adab ketika berada di kuburan, termasuk diantaranya apa? Jangan tertawa, ya, seperti yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Beliau menangis di kuburan hatta sampai janggutnya itu basah karena air mata. Maka dikatakan kepada Utsman, tuzkarul jannatu wan nar fala tabki. Kamu ini disebutkan surga neraka, enggak nangis. Wa tabki min hadza, dan kamu menangis ketika berada di kuburan. Faqala, maka Utsman bin Affan mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan ini adalah tempat persinggahan pertama daripada beberapa persinggahan di akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar min. Kalau seseorang selamat, maka setelahnya akan Allah mudahkan. Wa in lam yanju minhu, akan tetapi jikalau seseorang tidak selamat di sini, fama ba'dahu asyaddu min, maka yang setelahnya akan berat untuk dialami dan dilewati orang-orang tersebut. Ya, jadi ini yang dapat kita amalkan dan kita praktekkan ya ketika di kuburan. Jangan tertawa, hadirkan ya kebesaran Allah, ya, supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menangis, ya. Tentunya di antara kiatnya ada 3 poin yang dapat dilakukan seorang jika ingin mudah menangis karena Allah. Yang pertama, meninggalkan perkara-perkara haram karena Allah. Ya, jangan mendekati perkara-perkara yang haram. Tinggalkan perkara yang haram karena siapa? Karena Allah, bukan karena si fulan, bukan karena orang tua, bukan karena teman, bukan karena pasangan, enggak, tapi karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beribadah kepada Allah, ya, tetap berusaha melaksanakan ibadah walaupun dalam keadaan sulit. Ya, paling tidak pernah meninggalkan sholat tahajud walaupun 2 rakaat, tetap bersedekah meskipun sedikit, karena kemampuannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, berjuang untuk senantiasa beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin-poin kiat-kiat yang dapat dilakukan agar seseorang Allah berikan kemudahan, kemampuan, ya, dan rahmat dapat menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dapat kita sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup, atau kita tutup langsung?
Ya, mungkin kita tutup saja dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.